Selamat sore. Ketemu lagi dengan channel Jiat Bonsai. Saat ini kita sedang berada di kediamannya salah satu penggemar bonsai dan petani bonsai di wilayah Sidoarjo. Dengan narasumber kita selanjutnya Mas Adi. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol sambil lihat-lihat koleksinya di depan. Selamat sore, selamat datang. Ya. Ini dia Mas Adi, petani dan seniman bonsai di wilayah Sidoarjo. Kita lihat ngobrol-ngobrol Mas. Belakang, Muli koleksinya nih. yang mana? Belakang yang bulat. Wih, mantap-mantap ini koleksinya ya. Ini jenisnya, ini Shokianti apa ini Mas? Ini Hokianti biasa ya, bukan Hokianti mikro yang pada umumnya. Oh, Karena yang Hokianti mikro untuk proses pembesaran batang kalau segini kayaknya lama banget. Kalau yang ini namanya ficus ya, namanya ficus. Bisa dibilang ini umumnya kalau di Sidoarjo kinang bahasanya. Diambil pucuknya saja sama orang pembonsai ya, seperti itu. Ini dulu bikinnya dimulai program dari nol, apa dari bahan yang memang udah ada dasarannya apa gimana? Saya dapatnya dulu itu masih nol ya. Ya. Bikin semua ini mulai dari perjabangannya ya, bikin semua mulai dari program akarnya sampai ranting semua dalam tahapan. Kurang lebih sih mau 4 tahun ini, mau 4 tahun. Di posisi di Di ground. posisi di ground belum sama sekali pindah ini. Posisi 4 tahun dan medianya pun juga belum sempat ganti, belum pernah ganti. Untuk rencana naik pot kira-kira berapa lama lagi atau bisa dibilang minimal? Kalau bicara naik pot, sebenarnya kalau kita posisikan untuk di prosentase cepet di pot itu ya, kalau saya pribadi sih harus kondisi 80%. Artinya 80% itu cabang, ranting, dan cucu ranting sudah ada. Penuaannya nanti di pot kalau saya. Nah, kalau ini kemungkinan sih ya masih lama lah. Oh, jadi bisa sampai 2 finishingnya tahun di lah. pot ya? Di pot. Penuaannya di pot karena unsur tua yang tidak bisa dihindari dari bonsai. Seperti itu. Untuk koleksi saya lihat di sini kok kebanyakan yang jenis ficus ya. Nah, ini kembali lagi. Pembonsai itu semua harus punya dasaran ya, otomatis yang paling penting itu kan botani. Iya. Nah, saya pahamnya botaninya di ficus. Asalnya itu karena pertama kali punya itu jenisnya ficus. Ya, ini pertama kali saya punya itu memang sukanya di Kimeng. Berarti bisa dibilang spesialis ficus gitu. Bisa juga seperti itulah. Tapi biar orang lain aja yang menganalisa itu. Kalau saya sih sekedar Jadi petani ini Mas, aja. mungkin bisa jadi edukasi untuk pemirsa di rumah, sahabat-sahabat bonsai. Bisa nggak kasih masuk tahu triknya? Ini kok akarnya kok keliling menapak gitu, kayak angker gitu. Ini prosesnya itu gimana sama trik-triknya? Sebenarnya kalau kita bicara akar memang di awal harus terschedule ya. Mulai dari nol, mulai dari meletakkan bahan dongkelan, kita maunya seperti apa harus punya tujuan mau dikemanain ini bahan. Iya. Awal mulanya ini memang saya pinginnya itu yang memang kesan akarnya itu kelihatan menopang yang di atas kuat. Ini dulu saya los dulu Ya. tingginya sampai 3 meter. Ketika sudah maksimal dan memenuhi apa yang saya inginkan di akar, akhirnya tahapan itu jalan, kita potong bercabang bercabang. Nah, mengenai untuk kelilingnya akar itu memang banyak kekurangan, nggak mungkin suatu pohon itu memenuhi kepentingan kita. Ya. Enaknya ficus itu memang kita bisa nempel. Jadi ini sebagian yang tampak depan di sini dulu ada yang lubang. Ya. Saya tempelin cangkokan kecil-kecil, saya masukkan, saya tempelin. Ketika dia sudah nempel, tahapan lagi kita potong dikit-dikit. Kalau dia sudah mampu bertahan, kita potong semua. Memang seperti itu Jadi gitu tahapannya. tahapannya. Jadi kontur akar, model akar sesuai yang di atas, sesuai bentangan yang di Nah, atas. Kita bicara dimensi, artinya dimensi itu kesempurnaan dari sebuah bonsai. Jadi ya, posisi saya bukan tenar, saya cuma petani. Jadi ya, saya berusaha memaksimalkan keinginan apa yang saya inginkan, itu aja. Ngomong-ngomong main bonsai sudah berapa lama ini Mas? Saya terbilang lama kalau dalam seni cinta, itu sudah lama. Ya,
Saya ingat dulu di SMP itu sudah suka bonsai, cuman pada waktu dulu belum kerja lagi sekolah pendidikan, otomatis bonsainya golek-golek atau bahasanya cari-cari. Tapi ketika saya serius itu mungkin di 2015-16an. Saya berani, ya ada rezeki sedikit, saya celeng-celeng bahan, main ke sana kemari. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini juga bisa memberikan obat lah otomatis ke saya. Bisa memberikan Lah, obat ketenangan. obat gitu. ketenangan. Stres sedikit ke sini, stres sedikit ke iya, sini. mantap. Seperti Selain itu. hobi juga bisa mereduksi emosi. Kayak gitu. Ini programan di sini semua, koleksi ini semua ini rencananya ke depannya mau dijual apa mau dibuat koleksi? Nah, untuk saya Mama no maaf, untuk komersil saat ini belum. Tapi tidak memungkinkan juga nanti kalau orang memang mengapresiasi apa yang saya lakukan di Momo. Jadi saya nggak Berarti pernah tidak menutup kemungkinan tidak, gitu ya? tidak tutup kemungkinan. Jadi saya nggak pernah bilang, saya komersil saya jual, enggak seperti itu. Jadi ya enjoy aja lah pokoknya. Yang penting paham di potannya setiap jenisnya, insya Allah nggak akan terputus untuk petani potan. Kita lanjut jalan-jalan sambil lihat-lihat. Nah, ini jenis apa ini Mas? Kalau ini Ficus jenisnya jenis apa tetap awalnya? Ficus, ini tetap Ficus. Iya. Jawanya biasanya orang bisa nyebut preh atau ipre. Cuman ini sudah ganti daun, ini saya ganti daun dengan daun elegan ya. Oh, opulasi. Opulasi elegan. Sekitar 1 tahun yang lalu ini sudah mulai nempel sempurna. Ini 1 bulan yang lalu saya cutting. Jadi seperti itu. Ini panjang 160. Tetap saya Ini dari program penggabungan ya, beberapa penggabungan. Ini ada 3. Jadi 3 saya gabung. pohon. Mantap. Ini di asnya itu di samping kiri dan ini di samping kanan, ini agak menjuntai karena ini memang akar yang saya Berarti ini masuk gaya apa ini kalau? Rough ekstrim atau gimana? kalau saya sih di ficus khususnya ya, semua gerak batangnya endingnya tetap harus di formal. Karena kalau ficus endingnya bukan formal, kelihatan kurang berkesan kayak saya sih. Oh, pandangan pribadi. Pandangan pribadi saya. Jadi biar nggak salah, pribadi saya tetap larinya ke formal nanti. Ini program gabungannya ini prosesnya berapa lama ini? Saya dulu itu sendiri-sendiri. Jadi Ya. 3 kesatuan ini ya. Ya. Sendiri-sendiri dulu itu. Memang saya program sendiri-sendiri. Ini sendiri, ini Ini sama sendiri. ini. Oh. Ketika tahapan itu sudah mencapai apa yang saya inginkan dari program akarnya sudah gede-gede, akhirnya saya gabung jadi satu. Memang spesialis. Ini 2 ficus ya. tahun yang lalu nih. Saya gabung ini. Alhamdulillah sudah mulai nempel, cuma tinggal kesan nyatukannya memang butuh proses waktu. Nah, untuk ini kan juga termasuk salah satu program yang di depan tadi. Nah, Ini masih ada kekurangan apa Mas? kalau kekurangan sih saya kira kalau dari segi akar sudah cukup ya, tinggal bagi aja nanti. Ngambil 2, ngambil Disepasi 2, gitu. ya disepasi. Tapi untuk masalah percabangan, Ya. ada yang sebagian belum seimbang. Kayak ini, yang atas-atas ini belum imbang. Tapi untuk posisi sudah, artinya tetap ya rantingnya nggak akan saya potong. Itu sudah presisi ini. Artinya sudah dimensinya sudah mulai enak dibentuk dari dilihat jadi dari yang ini- lain-lainnya. Paling enggak ini udah gambaran finishnya Sudah begini, finishnya bentangannya. segini ya bener. Jadi memang masih saya biarkan di lahan karena memang tahapannya belum 80%. Jadi ketika saya pot daripada nanti di pot lama lagi, saya matangkan di sini. Ini sih sama umurnya dengan yang tadi sama. Kayak ini bekas potongan apa sih nggak jadi bikin luka ini Mas? Ini bekas potongan. Awal mulanya kenapa ini tak potong dan tak potong satu? Maklum ya petani ya, kita nggak tahu ya. Dulu memang rencana yang depan itu tak ambilkan dari ini. Yang depan ternyata ketika mulai bergerak semua bawa alur sendiri-sendiri dari batang, cabang dan akar, akhirnya saya tentukan yang pas itu yang posisi ini. Jadi saya minta sharing ke teman-teman, ada yang dilihat dari trainer. Akhirnya saya memberanikan diri tak rubah. Makanya di sini ada potongan gergaji untuk menaikkan ke atas ini sedikit. Nah, Ini Nah. salah satu teknik juga ini ya. iya untuk Untuk batang yang besar. batang yang besar Yang kalau nggak kita memungkinkan ditekuk. kita geraji separuh ya, nanti kita arahkan, kita sekrup. Jadi Itu- ada juga ada sekrupnya di sini juga.
ini bekas potongan ini nanti apa nggak bekas atau gimana nanti? Yang bekas pasti yang bekas nanti ya. Makanya nanti kita perlu di sini untuk pengelolaan satu ranting. Ya harapannya kita sih bisa menutup walaupun nggak 100% kan. Oh, bisa terbantu dari Bisa cara terbantu pengelolaan. dari pengelolaan. Itu yang ini juga. Kenapa ini tak potong? Memang tak biarin dulu. Karena bekas potongan yang segini gede, Iya. kalau nggak dibantu pertumbuhan di sebelah kayaknya susah banget untuk nutupnya karena bekas potongannya ini besar-besar. Oh, Besar-besar. Ini jadi bagian dari koreksi. Bagian Oke, dari oke, koreksi oke. untuk yang atas. Tapi untuk yang ini memang sengaja saya biarin untuk membantu menutup potongan luka ini. Ini juga bantu lah kayak gitu. Untuk saat ini ada nggak keinginan misalkan kalau ada kolektor lah yang minat, keinginan dijual itu ada nggak sedikit pun? Kalau untuk saat ini sih memang ada, tapi nggak semua pohon kan. Jadi dari beberapa yang saya rawat ini memang ada yang saya suka. Salah satunya ini, yang kedua dan yang pertama ini. Itulah kalau kita bicara komersil di sini sih kayaknya kurang etis punya dan harga. Jadi kalau mereka mengapresiasi